Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zenia Lutfi Kurniawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KD Udilan Samarinda, dan asal instansi saya adalah Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang materi nasionalisme. Setiap ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah serta semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan nasionalisme? Nasionalisme merupakan cara pandang tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sahabat Tuma, nasionalisme ini bersifat future oriented, di mana yang dipikirkan adalah tentang bagaimana bangsa ini ke depannya dan bagaimana menjadi lebih baik di masa depan untuk bangsa ini. Selain itu, nasionalisme bersifat terbuka. Meskipun mencintai bangsa ini, tetapi juga harus dapat menerima dan terbuka terhadap negara lain. Bahkan kita harus dapat belajar dari kemajuan-kemajuan yang terdapat di negara lain dan menghindari kenapa bangsa-bangsa lain, nasionalisme yang lain tidak cukup untuk mempertahankan suatu bangsa sehingga dapat terjadi kekacauan. Selain itu, nasionalisme merupakan sikap mental dan ideologi yang loyal, yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Dan biasanya ada yang membandingkan ataupun mempertanyakan apa sih sebenarnya nasionalisme dan apa yang disebut dengan patriotisme, apakah keduanya sama? Dan di sini perlu diketahui bahwa patriotisme merupakan pengejawantahan dari nasionalisme. Seorang nasionalis pasti patriotis. Sebagaimana pada saat pelatihan ini Pak Rahmat selaku coach kami, selaku pemateri kami, meminta kami untuk menyebutkan siapa pahlawan bangsa idola kami dan juga alasannya apa. Dan di sini saya memilih Jenderal Sudirman, di mana beliau adalah patriotis sejati. Perlu diketahui bahwa awalnya sebelum beliau bergabung dengan tentara, beliau adalah guru, tetapi karena adanya panggilan, kondisi lingkungan, kondisi bangsa yang mulai terdesak dengan adanya penjajahan, maka beliau tidak lagi menjadi guru, tetapi beliau beralih menjadi tentara. Meskipun di ketentaraan, beliau tetap memotivasi prajuritnya untuk bersemangat dalam berjuang dan juga beribadah. Itu adalah bentuk patriotisme sebagai bagian dari nasionalisme. Dan diwujudkannya adalah from teacher to be fighter ketika bangsa membutuhkan. Oke, sahabat Tuma, nasionalis itu perlu memelihara kecintaannya terhadap bangsa dan tanah air. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus dipupuk seiring dengan waktu. Nasionalisme memiliki nilai-nilai yang harus dipegang dan juga merupakan pencirinya, yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok. Kemudian, patriotisme dan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan simbol-simbol bangsa dan negara,
memiliki solidaritas dan menghormati sesama warga negara serta merasa terpanggil dan siap membela bangsa apabila terjadi pelecehan dan agresi dari bangsa lain. Nasionalisme ini harus kita internalisasi dalam diri kita, mulai dari sikap mental dan ideologi, yakni menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa. Kemudian kita harus memiliki sikap perilaku kebangsaan sebagai dengan memelihara cinta tanah air, kehormatan dan nama baiknya. Kemudian memiliki semangat kepedulian dan rasa solidaritas, dan juga harus mempraktikkan nasionalisme. Dan ini adalah wujud nasionalisme dari ideologi ke dalam bentuk perilaku. Sahabat Uma, nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, sebenarnya bagaimana sih munculnya nasionalisme itu di Indonesia? Awal munculnya nasionalisme sebenarnya sudah dari awal terjadinya penjajahan, akan tetapi nasionalisme itu masih bersifat kedaerahan. Selanjutnya, nasionalisme ini mulai muncul ketika penduduk di suatu wilayah, yaitu di Indonesia ini, memiliki kesamaan tujuan dan kesamaan yang terkait dengan kepemimpinan yang sama, dan mulai muncul cita-cita untuk memiliki proyek bersama bagaimana menyusul membangun Indonesia ini ke depannya sebagai sebuah bangsa yang bersatu. Dan perlu diketahui bahwa nasionalisme ini harus diperjuangkan oleh setiap generasi. Dan di Indonesia sendiri, awal munculnya nasionalisme sebagai sebuah bangsa adalah pada akhir abad 19 dan di awal abad ke-20, di mana dimulai dari adanya gerakan Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, dan juga dilanjutkan oleh munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Selanjutnya kita akan membahas sebenarnya nasionalisme Pancasila itu seperti apa. Nasionalisme Pancasila didasari oleh nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Nilai-nilai Pancasila di sini terbagi menjadi dua, yaitu sila pertama dan kedua yang mengandung nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai ketuhanan atau spiritual values, serta nilai-nilai kemanusiaan atau human right values. Selanjutnya untuk sila ketiga, keempat, dan kelima mengandung nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari nilai-nilai persatuan atau unity values, nilai-nilai kerakyatan atau perwakilan atau demokrasi, dan selanjutnya adalah nilai-nilai keadilan atau social justice. Nilai-nilai inilah yang harus mendasari nasionalisme dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana peran ASN atau bagaimana ASN yang bersifat atau memiliki nasionalisme Pancasila ini. Yang pertama, nasionalisme Pancasila ini harus mendorong ASN untuk dapat berorientasi pada kepentingan publik. Karena ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, oleh karenanya harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral atau golongan. Selain itu harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat. Dan juga ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai ASN, nilai-nilai Pancasila harus kita refleksikan dan internalisasikan, terutama dalam menjiwai rasa nasionalisme. Hal itu harus kita wujudkan agar dapat menjalankan fungsi ASN dengan baik.
serta sebagai dosen sangat perlu untuk memiliki rasa nasionalisme Pancasila. Hari ini agar dapat ikut menanamkan nasionalisme Pancasila pada generasi muda penerus bangsa. Nah, selanjutnya apa tindak lanjutnya bagi saya? Di sini dalam setiap langkah yang saya tempuh dalam hidup hendaknya didasari dengan nasionalisme Pancasila. Sebagai dosen dan pelayan publik hendaknya dapat mengedepankan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Serta sebagai bagian dari abdi negara, saya harus senantiasa mengingat dan mempraktikkan hal tersebut. Terkait juga dengan rasa cinta tanah air, saya harus mampu memberikan contoh kepada lingkungan dan mahasiswa untuk dapat mencintai produk-produk dalam negeri menggunakannya, serta berkaitan dengan saya sebagai dosen pendidikan biologi, saya harus dapat mengajak mahasiswa yang nantinya adalah calon guru biologi atau guru IPA untuk dapat turut serta menjaga kekayaan bangsa Indonesia, utamanya adalah sumber daya alamnya. Oke, sekian saja review materi tentang nasionalisme dari saya. Sampai berjumpa pada video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.